never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Beberapa masalah, terutama pada rem, membuat tes Marc Marquez menjadi rumit di GP Jepang. Pembalap Spanyol itu kekurangan informasi tetapi telah mengamankan tempatnya di Q2. Marc Marquez dengan mudah mengamankan tempatnya di Q2 Jumat ini di Motegi, menempati posisi kedua hanya 0033 di belakang Brad Binder. Tetapi hasil mentahnya tidak mencerminkan harinya. Setelah sesi pertama yang sangat terganggu oleh cuaca, tesnya menjadi sulit karena serangkaian masalah pada kedua mesinnya, akhirnya teratasi saat ia mencatatkan putaran cepat, namun tetap menggagalkan persiapan akhir pekannya. Hari ini aneh, pertama karena cuaca, dan juga karena kami menjalani sesi yang sangat aneh di sore hari, dengan berbagai masalah kecil, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Kami tidak bisa bekerja secara normal sehingga kami tidak memahami apapun tentang ban, tapi untungnya saya merasa baik dalam serangan waktu dan saya mampu melaju dengan cepat. Sekarang saya harus menemukan kepercayaan diri itu. Marquez ingin mengamankan posisi 10 besar dengan segala cara dengan risiko hujan mencapai 90% besok, dan ini berisiko mempersulit kemajuan Q1. Saya tidak kecewa dan tidak marah, hanya saja saya berusaha menjaga intensitas ini karena ini adalah sesi yang super penting, karena besok trek akan basah. Dan saya tidak suka berada di Q1 saat basah, tegas pemain Spanyol itu kepada wartawan yang datang untuk menanyainya. Saya mencoba menemukan intensitas itu karena saya mengalami banyak masalah kecil namun banyak masalah pada kedua motor. Setelah itu, saya tahu ini adalah sesi yang sangat penting. Kami mencoba menyelesaikan semua masalah ini. Kami berhasil. Untungnya bagi kami, saya berhasil mampu melakukan 2 tugas terakhir dengan motor normal saya. Tapi itu sudah cukup untuk berada di Q2. Jika hal yang penting terjamin dengan jaminan untuk memulai di 4 baris pertama, Marquez merasa bahwa harinya sangat tidak produktif dan tidak tahu harus berpaling kemana jika balapan diadakan sekarang. Sementara itu, Jorge Martin tidak membayangkan dirinya siap untuk balapan setelah hari pertama tes di Motegi, karena sensasi buruk yang mencoreng rekornya meski dalam kondisi baik. Pemenang besar minggu lalu di Indonesia, Jorge Martin kurang senang hari ini, saat menyelesaikan tes pertama GP Jepang. Sang pemuncak klasemen boleh saja menghabiskan hari-harinya di puncak klasemen, posisi kedua pagi ini dan ketiga sore ini. Namun ia menyayangkan perasaan buruk yang menghambatnya dari awal hingga akhir. Itu adalah hari yang aneh karena cuaca. Pagi ini sulit menggunakan ban slick karena hujan. Kemudian sore ini sedikit lebih rumit dari yang diperkirakan, kata Martin kepada situs resmi MotoGP. Saya memulai dengan cukup baik, namun kemudian saya mengalami masalah dengan motor, di semua level. Saya mengalami banyak masalah dengan sensasi di bagian depan dan bagian belakang juga banyak mengalami kelelahan. Saya harus bekerja keras. Mungkin tidak untuk besok karena sepertinya akan turun hujan, tapi untuk hari Minggu kami harus membuat kemajuan yang baik. Menyesalkan sensasi aneh, pengemudi Pramac meraba-raba pengaturannya, namun sia-sia. Kami tidak menemukan apa yang saya cari. Kami berusaha sedikit lebih kompetitif dalam pengereman, karena itu penting di sini. Saya merasa tidak enak memasuki tikungan dan di tengah tikungan. Saya rasa jadi kami akan kembali ke pengaturan standar, pengaturan yang biasanya berfungsi, dan mencoba bekerja dengan cara lain. Yang penting sudah terjamin, karena Martin akan berada di Q2 besok. Keamanan penting untuk setidaknya mendapat kepastian memposisikan dirinya di salah satu dari 4 baris pertama sementara hujan diperkirakan akan turun dalam jumlah yang lebih besar daripada hari ini. Marc Marquez finish kedua pada hari pertama MotoGP Jepang, namun mengatakan dia tidak senang karena mereka mengalami banyak masalah dan tidak memahami apapun.
Pembalap Gresini itu tidak bisa menyelesaikan balapan minggu lalu di Indonesia ketika mesin Ducati GP24 miliknya rusak, dengan cara yang aneh. Sebuah masalah yang menurut pengendara sendiri sedang diselidiki oleh pabrikan, karena itu bukan kerusakan biasa. 5 hari kemudian, di Motegi, garasi Gresini kembali mengalami aktivitas yang tidak biasa dan salah satu dari 2 sepeda motor Marc Marquez dihentikan dalam waktu lama dan ditutupi oleh tirai, situasi yang tidak biasa dalam sebuah latihan. Terlepas dari segalanya, Marquez mencapai waktu terbaik kedua hari itu, memenuhi tujuan besarnya pada hari Jumat, yaitu langsung menuju Q2. Waktu kami yang sebenarnya adalah tempat keempat, Marc memperingatkan di penghujung hari. Saya yang kedua, tapi saya tidak senang karena kami punya banyak masalah dan kami belum memahami apapun. Pembalap Spanyol itu sedikit bingung, memastikan bahwa dasar motornya sama seperti di Indonesia. Logikanya, mereka bertanya kepada Marc tentang dugaan masalah pada sepeda motornya. Kami mengalami masalah rem dan saya tidak akan menyebutkan yang lainnya. Tapi mereka menggunakan kedua motor tersebut, tambahnya dengan sedikit lebih serius pada situasi tersebut. Pemenang di Motorland dalam kondisi rumit dan di Misano berkat 4 tetes. Di awal balapan, bagi Marquez trek rumit biasanya menjadi kaki tangan pada saat ini dalam karirnya. Kalau besok kemarau lebih baik, ujarnya. Jika sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa saya harus berlari pada hari Minggu, saya tidak tahu harus berpaling kemana. Tambahnya, mengirimkan pesan disorientasi. Salah satu berita hari ini selain aktivitas di lintasan, adalah pengumuman Honda mengenai penandatanganan salah satu insinyur kelas berat di MotoGP. Pemimpin teknis Aprilia Romano Albesiano, sebuah langkah yang telah dituntut Marc selama bertahun-tahun dan itu tidak pernah sampai ketika dia berada di HRC. Sementara itu, Aleix Espargaro mengapresiasi kedatangan Fabio Sterlacchini ke Aprilia sebagai direktur teknis baru dan kepergian Romano Albesiano yang akan menemaninya ke Honda. Salah satu suara yang paling diharapkan terdengar pada hari Jumat ini di Motegi adalah suara Aleix Espargaro. Pembalap Spanyol itu menghitung hadiah utama untuk pensiunnya sebagai pembalap penuh waktu, setelah itu ia akan pergi ke Honda sebagai penguji. Tapi dia bukan satu-satunya yang melakukan langkah itu dari Noale. Tepat sebelum latihan dimulai, telah dipastikan bahwa Romano Albesiano akan meninggalkan proyek Aprilia setelah 11 tahun, dan grup Piaggio setelah beberapa dekade, dan bahwa ia akan beralih dari direktur teknis merek tersebut menjadi melakukan pekerjaan yang sama di pabrik Jepang. Penggantinya di rumah Italia adalah Transalpine lainnya, Fabiano Sterlacchini, mantan Ducati dan menjabat direktur teknis KTM hingga tahun ini. Sejak ia meninggalkan posisi tersebut beberapa bulan lalu. Espargaro, yang masih berstatus sebagai Capitano Aprilia, memberikan pandangannya dan menjelaskan bahwa, baginya, ini adalah langkah yang baik untuk merek tersebut, yang terbilang stagnan sejak ia sendiri memperjuangkan gelar juara MotoGP 2 musim lalu. Karena itu, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji sosok bosnya, Rivola. Saya pikir Aprilia mendapat manfaat dari ini, dia memulai dengan berkata. Setelah tahun baik yang kami lalui pada tahun 2022, saya pikir kami sedikit mengalami stagnasi, dan saya pikir mereka perlu mengambil bukan hanya 1, tapi 2 langkah maju jika mereka ingin memperjuangkan gelar juara dunia. Saya pikir beberapa perubahan telah terjadi. Dan beberapa di antaranya telah dilakukan Massimo Rivola, yang menurut saya adalah CEO yang spektakuler.